Yang pertama adalah menetapkan dan juga melaksanakan kebijakan moneter seperti menetapkan suku bunga. Nah, yang kedua adalah mengatur dan juga menjaga sistem pembayaran. Nah, ini yang akan kita bahas lebih lanjut mengenai sistem pembayaran non tunainya. Lalu yang ketiga yaitu memelihara stabilitas sistem keuangan. Nah, pasti di sini Bapak Ibu semuanya udah pada familiar ya kalau misalnya sistem pembayaran itu terdiri dari dua jenis yaitu tunai dan juga non tunai. Kalau misalnya tunai tadi kita udah dengerin dari Bang Rifki ya tentang uang kertas dan juga uang logam yang kita gunakan sehari-hari. Nah, kalau dari sisi non tunai ternyata ada banyak jenisnya nih Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah alat pembayaran menggunakan kartu, misalnya seperti kartu ATM, kartu debit, kartu kredit. Nah, yang kedua itu adalah cek, biliet, dan juga giro. Lalu yang ketiga nih, yang paling hits yang sekarang kita gunakan sama-sama yaitu e-wallet seperti GoPay, OVO, ShopeePay, terus ada juga uang elektronik atau e-money. Nah, Bapak Ibu ada yang kenal nggak dari logo-logo di sini? Atau semuanya udah pernah pakai ya? Nah, ternyata digitalisasi itu sangat erat kaitannya dengan hidup kita sehari-hari nih Bapak Ibu. Terbukti dari semua sisi itu udah ada digitalnya. Kalau dulu nih ibu-ibu nontonnya itu dari TV, kalau sekarang itu pasti udah langganan Netflix ya. Nah, juga kalau misalnya belanja, siapa di sini yang lebih sering belanja di Shopee dibanding belanja di mall? Semua orang ya Bu ya? Semua orang ya, karena lebih ada gratis ongkirnya ya. Nah, itu dia bukti kalau misalnya digitalisasi itu sangat erat kaitannya dengan hidup kita sehari-hari. Nah, kita lihat sedikit nih. Apa cara baca kalimat itu yang benar? Ada yang tahu? Oleh ibu yang itu. Chris. Benar nggak Bu? Benar, Chris ya? Chris, oke. Silahkan hadiahnya. Nah, jadi bacanya Chris ya di situ ya, bukan Chris ya. Besok kalau misalnya belajar dimarahin aja ya. Tangan tuh kak. Nggak bisa gitu loh. Nah, Bapak Ibu di sini ada yang belum pernah pakai Chris? Berarti semuanya udah pernah? Oke, karena Chris ini lebih mudah ya Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya Chris itu apa sih? Jadi Chris itu adalah kebijakan dari Bank Indonesia tentang sistem pembayaran. Jadi bentuknya itu seperti QR code Bapak Ibu. Nah, ini adalah perbedaan dari sesudah dan sebelum kita menggunakan Kris. Kalau dulu sebelum kita menggunakan Kris, dulu itu setiap toko itu punya banyak kode-kode. Jadi misalnya nih Bapak Ibu mau belanja pakai OVO, tapi kalau misalnya di toko itu cuma ada QR code-nya GoPay, Bapak Ibu nggak bisa belanja ya. Nah, jadi kalau di toko itu dulu tuh banyak banget QR code yang berjejer. Jadi masing-masing perbankan, masing-masing e-wallet itu punya QR code sendiri. Nah, kalau sekarang setelah adanya Kris, kita cukup scan satu QR code aja, mau pakai GoPay, OVO, mau pakai m-banking apapun itu bisa bayar. Nah, jadi ternyata Kris itu banyak jenisnya nih Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah Merchant Presented Mode. Jadi kalau misalnya nih Bapak Ibu belanja, terus kalau misalnya mau scan Kris, Bapak Ibu harus nge-input nominalnya. Ada yang pernah kan? Nah, itu adalah Merchant Presented Mode yang statis. Jadi si QR code-nya itu tidak berubah-ubah. Nah, yang kedua itu ada yang dinamisnya. Contohnya apa nih? Ketika Bapak Ibu nge-scan QR code-nya, tapi langsung keluar nominal yang akan Bapak Ibu bayarkan, itu namanya Kris dinamis. Nah, lalu yang kedua juga ada tanpa tatap muka. Ada yang pernah nyoba nggak Kris tanpa tatap muka? Atau ada yang nggak tahu ya Kris tanpa tatap muka ini seperti apa? Dikirim ya Bu ya. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu belanja, terus mager nih pesannya ya, kita bisa langsung minta fotoin aja dong Krisnya, nanti kita bisa input di mobile banking atau e-wallet kita, bisa kita langsung bayar. Nah, yang terakhir nih ada Customer Presented Mode. Ada yang pernah belanja Kris di Infomaret? Nah, ketika kita di kasir, itu pasti dia mintain kode dari HP kita ya Bu. Nah, itu adalah contoh dari Kris CPM. Jadi kode Kris itu ada di handphone Customer masing-masing. Presented Mode. Konsumen menunjukkan Nah, QR. kenapa sih harus pakai Kris? Ada yang tahu nggak?
sosialisasi Kris jadi tahu tagline Kris? Ada yang tahu itunya, tagline-nya? Belum ada ya? Belum. Oke. Tagline kita adalah cumuan Bapak Ibu. Cemumuah. Agak centil ya. Nah, Cemumuah. cumuannya ada singkatannya nih. Yang pertama adalah cepat. Mudah. Yang Cepat. kedua mudah. Mudah. Yang ketiga Murah. murah. A. Aman. Aman. A. Handal. Handal. Nah, ini menggambarkan dari benefit kita menggunakan Kris nih, Mereka Bapak Ibu. masuk YouTube. Cepat, kalau dulu kita pakai uang Cumuah, tunai, cepat, pakai mudah, kantong. murah, Sekarang aman, kita bisa pakai handal. HP aja ya. Kalau Lalu dicopet yang kan? mudah, kalau dulu kalau misalnya pakai Cumuah. harus masukin Itu paspor. tagline-nya. Kalau sekarang Kalau kita tadi scan, yang bisa langsung bayar ya, Bapak Ibu. Cinta rupiah Nah, murah. dilihat Pakai Kris bayar nggak? raba di Ada yang pernah dikenakan biaya nggak kalau misalnya belanja pakai Kris? Nggak pernah? Oke. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kalau misalnya kita sebagai user ketika kita menggunakan Kris itu kita tidak dikenakan biaya apapun. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lagi belanja terus diminta ini kayak Bu kalau misalnya pakai Kris ditambah ya 1.000 uangnya gitu ya. Nah sebenarnya itu nggak ada Bapak Ibu karena kalau misalnya di Indonesia, ada itu sebagai pembuka pengguna Kris, suara itu ya. kita tidak dikenakan biaya Dikalikannya apapun. sekian persen. Nah, ini adalah limit transaksi menggunakan Kris. Ada yang pernah belanja pakai Kris di atas 10 juta? Oh, belum lah. Nggak pernah. Kalau di atas 10 juta bisa pakai Kris nggak Bapak Ibu? Nggak bisa. Nggak tahu. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Tergantung. Ada yang bisa mau tunjuk tangan nggak? Kenapa bisa? Caranya gimana? Dapat hadiah loh. Ada yang mau berpendapat Bapak Ibu? Coba. Apa lah? Nggak ada yang mau hadiah boleh. Bisa nggak di atas 10 juta pakai Kris? Bisa nggak di atas 10 juta bisa nggak? Bisa kalau premium platinum. Benar, 2 kali. Misalnya kita mau transaksi 15 juta, berarti transaksinya 10 juta dan juga 5 juta. Makin. Tapi nunggu besok pagi. Mau nggak orang tuh? Baik gratis ya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini adalah salah satu kebijakan Kris juga dari Bank Indonesia Bapak Ibu. Kalau misalnya untuk merchant atau toko-toko UMKM, Chiller lah pakai Kris. di bawah 500.000, keren tidak lah. dikenakan potongan apapun. Nah, jadi sangat untung nih untuk UMKM membuka Berapa biaya dengan untuk buat? menggunakan Kris. Saya pengen punya toko kan, bedai. Nah, ada yang sudah pernah Berapa coba biaya pakai tuh? Kris? Ada yang sudah pernah coba? Sudah pernah Bu? Di mana Bu? Di Malaysia. Bisa ya? Bisa. Tepuk tangan dulu dong. Ibunya pernah ngomong ini. Nah jadi Kris itu Bisa, adalah ya? Kris cross border Bapak Ibu. Jadi Itu negara mana? Di bawah negara Jepang itu negara apa? Cina ya? Cina. Malaysia, Thailand dan juga Singapura. Nah, Enam, per ya? 17 Agustus 2020 Enam negara, ya? ini Bank Indonesia juga sudah bekerja sama dengan Jepang dan juga Cina. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu mau ke Jepang atau Cina, per 17 Agustus nanti sudah bisa menggunakan Duit aja Kris. perlu Keren dibayarkan ya? gitu. Keren. Keren loh. Waktu kami ke Malaysia, saldo dalam bank tuh tak ada masalahnya. Iya, untuk umroh ya. Berarti tetap pakai hitungan otomatis. Nah, ini salah satu Nilai mata uang tadi ya, terkoneksi langsung lah, terkonversi. Oke, konversi. Misalnya awak beli RM2 berapa rupiah? Gitu kan? Menggunakan Kris di Malaysia. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya salah satu dari perbankan ini, Bapak Ibu bisa menggunakan Kris di Malaysia. Nah, kuis lagi nih. Siapa di sini yang belum pernah pakai Bipas? BIP. Apa keunggulan Bipas kecuali Ada yang masalah. A, biaya transfer B. hanya Iya, serius. 2.200. Serius. Yang B, nominal transaksi D. sampai 250 juta. Yang C, bisa digunakan 24/7. Yang D, ada batas waktu. Tangan dong. Kecuali yang Ada batas waktu. Berarti pakai Bipas ada batas waktu atau enggak, Bu? yang C, yang C. 24/7 apa? Ada masalah. Nah, Ini fokusin di depan aja, ini adalah belakang Bipas lah. nih, Bapak Ibu. Ini adalah salah satu Itu udah kebijakan dari Bank Indonesia sampai juga. duit Kalau 1
sebelum ada duit Bebas, susah Bapak Ibu kobe. transaksinya berapa? 6.500. Nah, sekarang kalau misalnya udah ada Bebas, cukup 2.500 saja ya antar bank. Nah, jadi lebih murah dan Murah ya? 2.500 lah. Bebas ini bisa digunakan 24/7. Jadi mau di hari libur Bapak Ibu bertransaksi beda bank, Bapak Ibu bisa menggunakan Bebas. Oh gitu. Nah, Dana? ini kalau misalnya kita sekarang menggunakan digital nih dalam Dana kehidupan gratis. sehari-hari, pasti Tapi nggak sampai 250 juta. resiko yang datang dengan produk-produk yang kita gunakan ya Bapak Ibu ya. Nah, contohnya nih dari kampanye kita, ada yang pernah di-chat nomor yang tidak dikenal nggak? Ada. Sering ya? Sering. Menggunakan link-link. Ya. Nah, ini saya kasusnya. kasih tahu nih gimana caranya. Hmm. Nah, Bapak Ibu, ternyata fakta kalau misalnya per hari itu ada kasus 560.000 kasus penipuan yang terjadi di seluruh dunia dan kerugiannya itu bisa mencapai 3,26 triliun. Nah, ini masih kasus-kasus yang dilaporkan. Berarti masih banyak kasus-kasus yang tidak dilaporkan. Nah, lanjut Yang dari aman. ini apakah password yang aman? Yang E. Ada yang tahu? Yang E. Apa tuh bacanya Bu? Baca dulu. I love you. Tahu nggak Bu? Apa? Kombinasinya lebih penjelasannya kenapa itu Iya, aman? yang Iya. D. Oh. Oh iya. Oke, benar. Kan masa perempuan semua diskriminatif nih. Nah, ada yang Iya, tentang perempuan sama perempuan. Itu. masuk ke di layar. Nggak boleh gitu. Kalau masuk Wih, ke yang paling banyak digunakan. Jadi benar kata Ibu tadi kalau misalnya password yang aman itu adalah kombinasi dari beberapa jenis karakter, misalnya Yang paling banyak besar, digunakan. kecil, angka, dan juga simbol. Nah, dihindari juga nih Bapak Ibu password yang menggunakan data pribadi, misalnya seperti nama ibu kandung, nomor KTP, misalnya di mana, tempat tanggal lahir ya. Nah itu pasti bisa diretas oleh orang-orang yang bertanggung jawab. Kan duit kan. Sakobe ya. Kobe. Nah, ada yang sudah mengaktifkan two-factor authentication. Sudah. Ya, bapak ibunya pasti sosmed banget ini. Ada yang tahu nggak autentikasi dua faktor itu seperti apa? Pada OTP. Dua langkah pakai apa Bu? Google Authenticator. Gitu kan? Oke, benar. Apa lagi tuh? Jadi autentifikasi dua faktor ini adalah salah satu langkah untuk kita mencegah terjadinya cybercrime Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya dulu cuma pakai password, tapi kalau sekarang orang-orang itu sudah lebih pintar ya untuk mengatas password kita menggunakan autentifikasi dua faktor. Jadi tidak cuma password tapi ada sidik jari atau misalnya muka dan juga email. Pada OTP itu masuk. Nah, kalau di Bank Indonesia tentang perlindungan konsumen itu ada tagline-nya nih Bapak Ibu. Kita nyebutnya itu PEKA. PEKA itu adalah singkatan dari yang pertama adalah peduli. Peduli, Jadi kita harus tahu kenali. nih ketika kita menggunakan produk keuangan atau misalnya menggunakan sosmed, kita harus tahu hak dan kewajiban kita sebagai pengguna. Kita harus tahu bagaimana cara menggunakannya, terus tanggung jawab kita untuk menjaga data pribadi. Nah, yang kedua adalah kenali. Kenali ini kita nggak cuma bisa menggunakannya, tapi kita harus tahu nih apa resiko yang bisa datang dari ketika kita menggunakan produk tersebut. Misalnya kita harus tahu nih modus-modus penipuan. Nah kalau misalnya tadi kayak bilangnya banyak dapat link tapi nggak dipencet ya. Terus kalau misalnya dapat SMS dari perbankan mengatasnamakan nama perbankan ya, kirim link itu jangan diklik. Ada yang pernah ditelepon nomornya tidak dikenal? Nah, Sering. Mengatasnamakan instansi sering. diikutin nggak? Nggak, oke, cakep. Berarti udah tahu ya modus-modus penipuan sekarang ya. Nah, yang terakhir adalah adukan. Untuk adukan ini, saya punya soal lagi nih. Ketika sudah terkena musibah cybercrime pada layanan keuangan kemana harus lapor atau meminta informasi pertama? Yang A, Bank Indonesia, B, OJK, C, Kominfo, yang D, penyelenggara resminya. Bapak, mulai
Baru dapat bapak. D. Penyelenggara resminya. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Siapa punya? Udah bener nggak ya? Karena biasanya pasti yang jawabnya itu BI atau enggak OJK. Jadi jawabannya benar Bapak Ibu. Kalau misalnya kita terkena cybercrime atau penipuan, misalnya dari perbankan, misalnya dari Bank Mandiri. Kemarin kita harus mengalami pertama kali. Nah, kalau misalnya penipuannya melalui m-banking, Bapak Ibu bisa mengadukan ke perbankan Bapak Ibu. Kalau misalnya tidak ada jawaban terkhusus untuk perbankan, Bapak Ibu bisa meneruskan ke OJK. Karena saat ini perbankan itu diawasi oleh OJK. Nah, kalau misalnya nih terkait sama e-wallet, misalnya dana, misalnya Bapak Ibu kan tipu melalui dana, tiba-tiba saldonya hilang nih, terus udah melapor ke dana, nggak ada solusi, Bapak Ibu bisa datang ke Bank Indonesia. Nanti Bank Indonesia akan menjadi mediator nih antara ibu dan juga dananya untuk menjelaskan dananya lebih lanjut. Nah, ini adalah salah satu call center yang bisa Bapak Ibu hubungi kalau misalnya tidak bisa ke kantor BI langsung. Ada di 131 bicara, lalu kalau ke OJK ada 157, dan juga kalau misalnya nih ada orang yang tidak dikenal, bi.go.id. Menyediakan nih website yaitu cekrekening.id dan juga aduan nomor. Nah, Survei. terakhir nih, karena tadi kita udah ngobrol panjang, ada beberapa soal yang harus Bapak Ibu jawab. Tenang aja, berapa